Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang proposal bisnis. Ya, proposal bisnis kewirausahaan. Bicara tentang proposal bisnis, ini dipahami sebagai satu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai satu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Ada beberapa poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha. Yang pertama tentunya menentukan ide usaha dengan membuat usaha yang benar-benar baru, mengembangkan usaha yang telah ada, atau meniru usaha lain yang telah ada. Selanjutnya, menentukan nama perusahaan. Poin ini sederhana, namun sangat menentukan. Nama perusahaan tidak hanya dipakai 1 atau 2 periode saja, namun untuk selamanya. Oleh karena itu, perlu pemikiran yang cermat dalam menentukan nama perusahaan. Ciri-ciri nama perusahaan yang baik tentunya pendek, sederhana, mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca, tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman, ada hubungannya dengan barang dagangan, juga bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri. Lalu juga yang penting adalah tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain, atau dipahami sebagai kondisi yang tidak negatif. Lalu juga dapat memberi semangat atau sugesti pada pengguna produk-produk tersebut. Yang ketiga, membuat executive summary. Ini merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan. Maksimum 1 halaman yang dapat mencakup semua isi proposal bisnis yang diajukan. Mampu memberi kesan menarik dan tentunya meyakinkan secara cepat. Selanjutnya membuat pendahuluan yang berisi terbelakang munculnya rencana usaha tersebut yang dijelaskan dari mulai penjelasan umum hingga mengerucut ke rencana usaha yang dimaksud. Dapat juga dilengkapi dengan poin tujuan dan manfaat usaha yang dilakukan. Lalu juga sebaiknya didukung oleh data aktual berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. Yang kelima, membuat profil usaha. Berisi tentang nama usaha, seperti yang dijelaskan sebelumnya, produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan, bila perlu juga diberikan ilustrasi visualnya dan memberikan informasi keunggulannya. Profil usaha ini juga berisi jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan. Itu tentunya bila ada. Terus memberikan keterangan lokasi usaha lengkap dengan peta atau foto lokasinya. Selanjutnya yang keenam adalah menjelaskan aspek manajemennya, menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan, jelaskan pula struktur organisasinya yang menggambarkan pembagian tugas dan wewenang, lalu deskripsi pekerjaan, lalu juga informasi tentang ada tidaknya keterlibatan pihak luar, serta aturan main atau kontraknya. Contoh sederhana struktur organisasi yang dilakukan pada usaha pemula, tentunya mencantumkan nama sumber daya manusianya, ya, gambaran tentang pemilik, manajer umum, baik pemasaran, produksi, keuangan, ataupun administrasi dan SDM. Selanjutnya di bawahnya adalah bagian-bagian lainnya. Catatan, harus cantumkan juga nama SDM beserta fotonya bila perlu, sertakan deskripsi kerja setiap bagiannya. Yang ketujuh, menjelaskan aspek pasarnya, pasar yang akan dituju dan potensinya,
yang merupakan segmentasi pasar. Lalu bagaimana tingkat persaingannya, juga menerangkan tentang upaya pemasaran yang akan dilakukan, mulai dari penetapan harga hingga bagaimana konsep purna jualnya. Selanjutnya, aspek pasar juga berisi strategi pemasaran yang akan digunakan, dilengkapi dengan perkiraan hasil penjualan tentunya. Yang kedelapan, menjelaskan aspek produksi, berisi tentang informasi bahan baku, ketersediaan, dan keberlanjutannya. Lalu juga proses produksi, mulai dari layout, proses produksi, dan lain-lain, dilengkapi dengan gambar layout bila perlu. Selanjutnya, aspek produksi juga berisi kapasitas produksi, perkiraan target atau jumlah produksi, juga gambaran flow proses produksinya bila perlu. Selanjutnya yang ke-9, menjelaskan tentang aspek keuangan, bagaimana atau dari mana pendanaannya, besar investasi yang dibutuhkan, sumber dana, juga cara memperoleh dana. Juga berisi tentang alokasi investasi penggunaan dana tersebut dan studi kelayakan yang telah dibuat yang meliputi aspek ekonomi, teknis, hukum, sosial, kondisi pasar, dan lain sebagainya. Lakukan juga analisis SWOT bila diperlukan. Ada hal yang perlu dalam proposal ini berkaitan dengan studi kelayakan yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan poin yang sangat diperlukan mengenai penjelasan aspek-aspek ekonomi, hukum, teknis, pasar, dan lainnya. Dengan tujuan untuk lebih memastikan bahwa unit bisnis atau usaha yang akan dijalankan adalah layak dan memiliki prospek yang baik. Untuk lebih jelasnya, khususnya dari aspek ekonomi, dapat dilihat dalam lampiran modul-modul yang ada. Bicara tentang analisis SWOT, ya, minimal ada beberapa poin atau 4-5 poin tentang kekuatan kita, strength, ya, kekuatan kita, kelemahan kita, weakness-nya, lalu juga tentang opportunity, kesempatan yang ada, dan juga threat, ya, ancaman yang ada. Bicara tentang strategi, strength dan opportunity, biasanya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Strategi weakness dan opportunity menjadikan kelemahan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi strength atau strong dengan threat ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Dan yang terakhir, strategi weakness dan threat menjadikan kelemahan kita untuk menghadapi ancaman yang ada. Kita lihat contoh, ya. Jika kita memiliki kekuatan produk, ya, misalkan dalam hal bahan baku yang mudah dan hampir setiap orang butuh dan sudah jelas halal. Di sana kita lihat juga opportunity yang ada, pasar yang masih luas, persaingan yang belum banyak, ada program pinjaman misalkan, ya, kredit usaha rakyat. Nah, apa yang harus dilakukan berkaitan dengan analisis ini? Tentunya strategi strength dan opportunity-nya adalah membuat produksi yang banyak, menambah outlet, dan membuat produk dengan harga yang terjangkau. Yang ke-10, menjelaskan aspek-aspek lainnya berkaitan dengan kendala yang mungkin timbul dan alternatif pemecahannya. Jadwal kegiatan juga menggambarkan tahapan-tahapan dari persiapan hingga berjalannya usaha yang dimaksud. Lalu juga tambahan informasi yang tidak masuk ke poin-poin sebelumnya, namun penting untuk disampaikan. Selanjutnya yang 11, menyiapkan lampiran-lampiran berisi jadwal aktivitas, data-data pendukung, rincian dan perhitungan dari aspek keuangan berkaitan dengan biaya produksi, daftar harga, rincian kas masuk dan keluar, dan lain-lain sebagainya. Juga berisi tentang lampiran ini profil lengkap SDM yang akan mengelola dan lampiran-lampiran lain yang diminta atau diperlukan. Bagaimana membuat presentasi yang menarik? Ya, harus interaktif, ya, dua arah dan menarik, singkat namun jelas serta meyakinkan, ada grafik atau animasi yang berbasis visual oriented, dan tentunya menyiapkan backupnya jika terjadi masalah.
Nah, ini selanjutnya Anda yang menjadi tugas ya untuk semester ini buat proposal bisnis ya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya, berkaitan dengan rencana bisnisnya, penjelasan singkat tentang bisnis, latar belakang singkat bisnis, jelaskan visi misi perusahaan, analisis SWOT bisnis, struktur organisasi, analisis pasar, analisis produksi, risiko bisnis, strategi bisnis, juga proyeksi keuangan dan sumber dana, dan yang terakhir rencana aktivitas serta jadwal. Demikian pertemuan kali ini berkaitan dengan proposal bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.